Halo, bertemu lagi dengan aku Setara Tider. Hari ini aku mau reading energi tentang gimana sih kalau kamu nikah sama dia, kehidupan rumah tangganya itu bakal seperti apa. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya memang bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Aqua, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Aquarius, energinya terkait tentang bagaimana sih penggambaran pernikahan. Misalnya kalau yang kamu tanya ini, si dia nih siapa nih yang ingin kamu tanya, kalau kamu nikah sama dia gimana gambarannya ya. Ini tergantung kamu ya, bukan berarti pacar juga, tapi bisa saja orang lain, mantan kamu yang ingin kamu tanyai. Misalnya kalau kamu nikah sama dia, ini kan hanya penggambaran saya lihat ya. Jadi tergantung energi pikiran kamu, orang yang ingin kamu tanya ya. Mudah-mudahan sih kalian paham sih. Oke, ini tidak saya ambil karena terlalu banyak, takutnya tidak sesuai. Ada Four of Pentacles, the Tower, the Magician, Three of Swords, Seven of Wands, Four of Swords, King of Cups. Okay, Ten of Swords, Two of Pentacles, Eight of Pentacles. Thank you kartunya. Ini bottom of the deck-nya. Aquarius, gimana sih penggambarannya kalau kamu ini jadi nikah sama dia? Atau mungkin orang yang kamu tanya ini gambaran pernikahannya seperti apa ya, Cek? Nah, kalau saya lihat ini sangat tidak baik ya. Karena ketika kalian berdua nanti menikah, ya, orang yang ingin kamu tanya, ini akan ada perselingkuhan dan ada pernikahan lagi. Dan maaf, pernikahan ini bisa cerai, ya. Alias pernikahan ini tidak akan lama. Kira-kira siapa yang selingkuh, saya atau dia? Bisa salah satu di antara kalian, bisa kalian berdua, dua-duanya yang selingkuh. Nah, itu dia. Ya, jadi memang dari segi hubungan ini, kalau kata orang gimana ya, hitungannya nggak bagus, atau bisa saja ya memang karakternya seperti itu ya. Tapi entah kenapa ya, saya ngerasain sih bukan dia aja yang selingkuh, tapi kamu juga bisa selingkuh sih. Dan ini akan mengundang pernikahan lagi. Suami bakal nikah lagi, ya, atau bahkan mungkin di sini istri akan selingkuh, ya, cerai. Ujung-ujung kalian cerai. Memang nggak bisa dipertahankan rumah tangga aku. Kalau saya misalnya nikah sama dia, tidak bisa, tidak akan bisa di sini, guys. Gimana pun yang namanya masa depan itu di tangan Tuhan ya. Di sini saya cuma bacain. Cuman kalau untuk mempertahankan rumah tangga, kalau kamu nikah sama dia ini nggak bisa, sulit. Ya, kayak gitu. Ketika orang ketiga ini masuk, ya, orang ketiga ini pintar sekali mengambil alih dan mengambil pikiran dan hati dari pasangan kamu.
Ya, kalau kamu yang selingkuh ya berarti yang diambil alih dan pikiran dan hatinya yaitu kamu. Ya, jadi kalian gak usah bingung ya, seperti itu. Jadi ya ketika sudah diambil alih sama orang ketiga ini, hati perasaan kamu, hati perasaan dia, itu nggak bisa kemana-mana ya. Jadi kayak gimana ya, kayak udah cinta banget gitu ya, sampai-sampai dengan pasangan hidup sendiri pun lama-lama jadi kayak nggak suka. Itu yang saya lihat. Susah ya untuk mempertahankan ini, apalagi dalam kondisi hubungan rumah tangga juga kalian bakal hampir tiap hari bertengkar, tidak ada komunikasi, pasangan gak betah tinggal di rumah, maunya di luar rumah terus, entah nginep atau di mana ya. Banyak kebohongan dalam rumah tangga ini. Aduh, bisa dibilang ini 10% pun gak bagus sama sekali ya. Kalau kamu ngerasa dia toksik, atau mungkin kalian yang dengerin pasangan kalian yang zodiak Aquarius toksik, akan lebih baik mendingan cari yang lainnya. Jangan dipertahankan deh orang kayak gini. Pusing ya, bertengkar mulu hubungan kalian, gak akan ada habisnya. Apalagi ditambah kondisi dimana mainan emosi nih, emosi yang keluar ya, emosi terus bawaannya, emosi lagi, marah lagi, itu terus amarah yang bakal keluar, amarahnya tinggi ya. Jadi maaf, aku lihat itu dalam segi hubungan ini nggak ada baiknya gitu ya, kurang ada kejujuran ya dalam suatu hubungan. Itu Aquarius, siapa ini orang yang kamu tanya ya? Kalau ditanya bisa dipertahankan rumah tangga ini walaupun sedikit, ini sulit karena aku ngelihat di antara kalian yang menikah ini ada yang nikah diem-diem di sini ya. Saya lihat gitu, ada yang nikah diem-diem. Jadi ya mungkin yang nikah diem-diem ini sudah nggak betah sama pasangannya, sehingga pasangan yang di sini yang dibohongin seperti itu malah akan ilfil dan minta cerai. Itu yang saya lihat ya. Mungkin sekarang bisa ngomong, bisa dipertahankan atau enggak, tapi kalau udah dipraktekkan dan itu terjadi ya, kalian nanti nggak akan pernah mau untuk mempertahankan rumah tangga itu ya, bakal ilfil banget sih, setengah mati gitu ya. Aduh Aquarius, ini jelek banget energinya Aquarius ya. Jadi untung aja kamu tanya. Kalau kamu ngerasa hubungan kamu toksik, ya udah mendingan jangan diteruskan ya. Kalau udah toksik, disering selingkuh, nggak setia, nah itu udah gambaran banget nih kalau kamu menikah sama dia nih bakal kayak gitu. Atau mungkin kalau kamu masih sayang sama mantan kamu, dia toksik dan sebagainya, ini nih yang nggak ingin kamu tanya, itu tuh energinya yang keluar ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk Aquarius. Oke ya, dari segi hubungan tersebut banyak banget kesabaran ya, kesabaran, sabar mulu ya. Oke, cuma ada di mana di sini meskipun kamu sabar ya, saya ngelihat memang ada upaya ya untuk mempertahankan di awal-awal suatu hubungan, sebelum mungkin kamu atau mungkin dia tahu ada yang sudah menikah lagi, menikah siri. Itu karena apa? Karena anak ya, karena semata-mata persoalan anak di sini hingga membuat kalian atau mungkin dia itu mempertahankan rumah tangga. Karena apa? Mungkin kalian atau dia itu nggak pingin ngebuat anak kalian itu sedih, hingga punya anak itu kayak anak ngerasa, aduh orang tua aku single parent gitu, maksudnya mama papaku udah pisah ya, seperti itu. Itu aja sih untuk kamu, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.